Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba membahas tentang barisan geometri. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya barisan aritmatika, apa sih yang membedakan antara aritmatika dan geometri? Jadi pahami, kalau geometri dia memiliki rasio yang tetap. Rasio ini berupa perkalian. Nah, kalau aritmatika rasionya kan kemarin berupa penjumlahan. Mungkin untuk contoh ya, contoh barisan geometri. 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat, dari 2 ke 6, ini adalah dikali 3. Dari 6 supaya menjadi 18, ini sama ya, dikali 3. 18 supaya menjadi 54, ini juga dikali 3. Nah, kalau kita lihat, ini bentukannya dikali dengan 3. Nah, karena perkalian, maka ini adalah nilai rasionya, yaitu 3. Nah, sekarang, kalau kalian diminta tentukan rasio dari barisan berikut. Misal, kita punya 24, 48, 96, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rasio, kalian bisa gunakan U2 dibagi U1, bisa juga U3 dibagi U2, bisa juga U4 dibagi U3. Intinya, suku setelah kita bagi dengan suku sebelumnya. Nah, kita coba ya ambil untuk menentukan rasio, gunakan U2 per U1. U1-nya 24, U2-nya 48, U3-nya 96. Nah, kita ambil di sini U2-nya 48. Sedangkan U1-nya adalah 24. Oke, untuk 48 per 24 ini kan kalau kita bagi langsung bisa ya, 48 dibagi 24 kita dapat 2. Nah, berarti rasionya kita dapat yaitu 2. Atau kalau mau kita gunakan U3 dibagi U2 untuk mencari rasio, berarti 96 kita bagi 48. Nah, ini juga sama, kita dapat 2. Nah, jadi kita dapat untuk nilai rasio dari barisan berikut adalah positif 2. Oke, sekarang untuk contoh berikutnya. Kalau yang diminta, tentukanlah suku ke-6 dari barisan berikut. Pertama kita kenali. Kalau 3, 6, 12 ini merupakan barisan geometri. Karena kalau dari 3 ke 6 ini kan hasil perkalian 2. Dari 6 ke 12 ini juga sama ya, hasil perkalian 2 dan seterusnya. Berarti kita ketahui untuk nilai A-nya atau suku pertama yang paling depan yaitu 3. Nilai rasio atau nilai perkalian adalah 2. Kemudian kita butuh N-nya. N itu adalah suku yang mau dicari. Nah, diminta suku ke-6, maka N-nya adalah 6. Masukkan ke dalam rumus suku ke N, yaitu A dikali R pangkat N min pangkat 1. A-nya kita sudah punya 3, R-nya kita sudah punya 2, pangkat N, N-nya kita punya 6 min pangkat 1. Berarti 3 dikali, ini pangkatnya dulu kita hitung, 6 min 1 dapat pangkat 5. Kalau sudah 2 pangkat 5, berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 5 kali. Berarti dapat 32. Nah, berarti terakhir, ini kita kalikan ya, 3 dengan 32, kita punya 96. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui suku pertama adalah 3. Berarti kita ketahui ya, nilai A-nya adalah 3. Dan suku ke-9 768. Kita data dulu, U9-nya adalah 768. Yang diminta tentukanlah suku kelima. Nah, kalau ada bentukan soal seperti ini, kita bisa gunakan bantuan dari rumus suku ke-9, di mana untuk mencari U9 bisa kita gunakan rumus yang ini. A dikali R pangkat N, N-nya adalah 9, dikurang pangkat 1, maka kita punya pangkat 8. Untuk U9-nya sudah ada 768. Untuk A-nya kita punya 3, masukkan R pangkat 8. Nah, seperti biasa kalau ini perkalian pindah ruas, berarti kita bagi. Jadi 768 kita bagi dengan 3, dapat 256 sama dengan R pangkat 8. Yang artinya kalian harus cari
berapa dipangkatkan 8 supaya dapat 256? Nah, kalian cek tuh 2 pangkat 8 berapa? 3 pangkat 8, 4 pangkat 8, dan seterusnya. Nah, setelah kalian cek nanti kan dapat 2 pangkat 8 nilainya adalah 256. Sehingga kita lihat nilai rasionya adalah 2. Nah, kalau nilai rasio sudah kita dapat, barulah kita bisa mencari suku kelima. Untuk mencari suku kelima, berarti kan gunakan cara yang sama ya, yaitu A dikali R pangkat N. N-nya adalah 5 berarti, dikurang pangkat 1, berarti pangkatnya adalah 4. A-nya kita masukkan, yaitu 3. R-nya kita masukkan, yaitu 2, dipangkatkan dengan 4. Berarti 3, 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali dapat 16. Nah, untuk hasil akhir 16 kita kalikan dengan 3 dapat 48. Nah, jadi kalian dapat ya suku kelimanya adalah 48. Oke, kita lanjut untuk contoh soal berikutnya. Kita punya barisan geometri U6 729, U2-nya adalah 9. Yang diminta adalah tentukan suku ke-8. Nah, kalau ada geometri dengan 2 suku, bisa kita tulis masing-masing rumus sukunya terlebih dahulu. Jadi pahami, kalau diketahui 2 buah suku, bisa kita tulis masing-masing dari rumus sukunya terlebih dahulu. Untuk suku ke-6, berarti kan kita gunakan konsep yang ini ya, konsep yang sama, yaitu A dikali R pangkat N. N-nya adalah 6 dikurang 1, berarti kita punya 5. Hasilnya 729. Kemudian untuk mencari U2 bisa kita gunakan A dikali R pangkat N. N-nya adalah 2 dikurang pangkat 1, berarti dapat pangkat 1. Sama dengan 9. Nah, yang harus kalian pahami, kalau dalam aritmatika kemarin, untuk menghapus bisa kita kurang. Nah, kalau pada geometri, untuk menghapus atau mengeliminasi, kita gunakan pembagian. Jadi pahami sekali lagi, kalau geometri bukan dikurang ya, tetapi harus dibagi. Berarti kan kalau kita bagi A dibagi dengan A, ini bisa kita coret, kan habis. R pangkat 5 dibagi R pangkat 1. Nah, kembali ke sifat pangkat. Ketika ada bentuk pangkat dibagi, berarti kan pangkatnya dikurang. Jadi 5 dikurang 1. Berarti kita punya ya, sekarang 5 dikurang 1, R-nya pangkat 4. Untuk angkanya 729 kita bagi 9, kita punya 81. Nah, kalau sudah seperti ini, konsepnya sama, ini R pangkat 4 sama dengan 81. Berarti kalian cari berapa sih dipangkatin 4 supaya dapat 81. Harus kalian cek. 2 pangkat 4 kah? 3 pangkat 4 kah? Atau 4 pangkat 4? Nah, kalau kalian sudah cek, dapat nanti ya hasilnya 3 pangkat 4. Sehingga kalau kita lihat rasionya adalah 3. Nah, kalau rasio sudah dapat, kalian butuh nilai A. Kalian boleh masukkan nilai rasio, boleh ke atas, boleh ke bawah. Nah, kita masukkan ke yang bawah ya, yaitu A dikali R pangkat 1 sama dengan 9. R-nya sudah ada 3, berarti bisa kalian masukkan sama dengan 9. Perkalian, pindah, berarti kan kita bagi. Jadi 9/3. Dapat ya? Untuk nilai A-nya adalah 3. Nah, jika A sudah lengkap, R sudah lengkap, barulah suku ke-8 bisa kalian cari. Untuk mencari suku ke-8, gunakan konsep yang sama, yaitu A dikali R pangkat N. N-nya 8 dikurang 1, maka kita dapat 7. A-nya kita masukkan, 3. R-nya kita masukkan, 3. Pangkatkan 7. Nah, ini kalian hitung pangkatnya dulu, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Berarti kalian dapat 3 dikali 2187. Nah, terakhir 2187 harus kalian kalikan kembali dengan 3. Dapat 6561.